Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Liani, saya dari kelas 4 PGSD 2019. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pemanfaatan sumber daya alam hayati. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang bisa diambil atau dimanfaatkan dari alam, karena memiliki nilai manfaat untuk manusia. Berdasarkan macamnya, sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu 1. Sumber daya alam non-hayati atau abiotik yang merupakan sumber daya alam mati, seperti tanah, batu, air, dan angin. Yang kedua, ada sumber daya alam hayati atau biotik yang merupakan sumber daya alam yang berupa makhluk hidup, contohnya hewan dan tumbuhan. Pada kali ini saya akan membahas mengenai pemanfaatan sumber daya alam hayati. Seperti yang sudah diketahui, sumber daya alam hayati berasal dari hewan dan tumbuhan. Sumber daya alam tersebut sering dimanfaatkan sebagai sumber makanan manusia. Selain itu, tumbuhan dan hewan berperan untuk menjaga keseimbangan alam. Bencana alam yang terjadi salah satunya karena keseimbangan alam yang terganggu, seperti halnya longsor. Longsor diakibatkan karena lahan yang gundul, tidak ada pepohonan, sehingga ketika hujan tidak bisa menampung air atau menyerap air. Tetapi sumber daya alam hayati tidak pernah habis digunakan karena sumber daya alam ini selalu diperbaharui secara alami. Salah satu contohnya adalah adanya proses melahirkan pada hewan, sehingga sumber daya alam hayati tidak pernah habis kecuali jika mengalami kepunahan. Untuk lebih rinci lagi, sumber daya alam hayati terbagi menjadi dua jenis, yaitu sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani. Yang pertama, sumber daya alam nabati. Sumber daya alam nabati berasal dari tumbuh-tumbuhan. Sumber daya alam ini memiliki beragam manfaat dalam kehidupan. Berikut beberapa manfaat sumber daya alam nabati. Poin pertama, sumber daya tumbuhan hasil hutan. Hutan menjadi penghasil sumber daya alam yang menyimpan berbagai kekayaan hayati. Berbagai jenis tumbuhan yang dapat dimanfaatkan manusia ada di hutan. Hutan juga menjadi tempat tinggal dan menjaga keberlangsungan hidup sebagai satwa liar. Selain itu, keberadaan hutan juga menjaga keseimbangan alam dengan menghasilkan oksigen yang membuat udara menjadi tetap bersih dan segar. Beberapa contoh tanaman yang tumbuh di hutan, yaitu pohon meranti, pohon pinus, pohon jati, pohon cendana, pohon mahoni, dan pohon damar. Kemudian, poin yang kedua, sumber daya alam sebagai material bangunan. Beberapa bagian dapat dimanfaatkan sebagai bahan material bangunan. Jenis tumbuhan yang dapat dijadikan bahan material bangunan adalah tumbuhan berkayu, seperti pohon jati, pohon akasia, pohon meranti, pohon bambu, pohon mahoni, dan pohon cendana. Kayu dari berbagai tumbuhan tersebut dapat dipotong dan diolah menjadi berbagai bahan material bangunan, seperti pintu, jendela, atap, rumah, dinding rumah, dan tiang penyangga. Selain itu juga dapat dijadikan berbagai peralatan, yaitu seperti meja, kursi, lemari, dan lain-lain. Poin yang ketiga, sumber daya alam tumbuhan sebagai bahan bakar alternatif. Pemanfaatan tumbuhan sebagai bahan bakar alternatif akan sangat berguna untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Beberapa tumbuhan yang berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai bahan bakar yaitu kelapa sawit dan kemiri. Tanaman kelapa sawit dan kemiri dapat diolah menjadi bahan biodiesel. Selain itu, sisa-sisa tanaman yang mengendap di rawa-rawa juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan biogas. Poin yang keempat yaitu sumber daya alam tumbuhan sebagai bahan baku obat tradisional. Di Indonesia terdapat berbagai macam tumbuhan yang bisa dimanfaatkan sebagai obat tradisional. Beberapa tumbuhan yang dapat dijadikan sebagai obat tradisional yaitu jahe, kunyit, kencur, pinahong, sambiloto, mahkota dewa, dan temulawak. Tumbuhan tersebut memiliki berbagai khasiat yang akan menyehatkan tubuh. Kemudian, poin yang terakhir, sumber daya alam tumbuhan sebagai bahan baku industri. Tumbuhan juga banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku industri, seperti pohon karet dan pohon kapas.
Getah karet dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan ban kendaraan dan berbagai peralatan lain yang bersifat elastis. Sedangkan serat pohon kapas dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku industri tekstil. Kemudian, sumber daya alam hewani. Sumber daya alam hewani berasal dari hewan. Sumber daya alam ini biasanya dimanfaatkan untuk bahan pangan. Berikut beberapa manfaat dari sumber daya alam hewani. Poin yang pertama, sumber daya alam hewani sebagai bahan pangan. Hewan banyak dimanfaatkan sebagai sumber makanan. Makanan yang bersumber dari hewan menjadi salah satu makanan yang digemari masyarakat. Daging, telur, dan susu berasal dari hewan dan dapat diolah menjadi makanan yang lezat. Beberapa hewan dapat dimanfaatkan sebagai sumber makanan, seperti ikan, ayam, sapi, kerbau, kambing, domba, dan bebek. Poin yang kedua yaitu sumber daya alam hewani sebagai bahan sandang. Beberapa hewan dapat dimanfaatkan sebagai bahan sandang yang berkualitas dan bernilai jual tinggi. Hewan yang akan dimanfaatkan sebagai bahan sandang harus layak dibudidaya untuk menghindari kepunahan. Beberapa bentuk pengolahan hewan menjadi bahan sandang, yaitu domba sebagai bahan pembuatan wol, kepompong ulat sutra sebagai bahan pembuatan kain sutra, serta kulit sapi, kulit ular, kulit kerbau, dan buaya sebagai bahan pembuatan tas, sepatu, jaket, dan pelapis sofa. Poin yang ketiga yaitu sumber daya alam hewani sebagai produk kesehatan. Hewan juga dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan sebagai produk kesehatan. Beberapa bentuk produk kesehatan yang dihasilkan hewan yaitu madu. Madu dapat menyembuhkan berbagai penyakit, dan susu yang dapat melancarkan pencernaan. Kemudian, poin yang terakhir, sumber daya alam hewani sebagai penyubur tanaman. Kotoran hewan ternak dapat diolah sebagai pupuk organik atau pupuk kompos yang akan menyuburkan tanaman. Berikut adalah pemanfaatan sumber daya alam hayati. Sebagai manusia, kita harus bisa memanfaatkan sumber daya alam secara bijak, serta selalu menjaga lingkungan. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.